Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putu Kesendra Dinata, nomor absen 14 dari kelas 10 IPS 2. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan materi yaitu tentang trigonometri yang part ketiga dengan materi ukuran, sudut, dan perbandingan trigonometri sama seperti sebelumnya, tetapi dengan bagian yang kelima yaitu perbandingan trigonometri pada kuadran 1 dan juga pada bagian yang keenam yaitu perbandingan trigonometri pada sudut-sudut istimewa. Nah, kemudian di sini ada peta konsep yang dimana kita sudah mempelajari ukuran, sudut, dan perbandingan trigonometri yang bagian 1, 2, 3, dan juga 4. Jadi, di sini kita akan melanjutkan mempelajarinya dengan bagian yang kelima dan keenam, yaitu perbandingan trigonometri pada kuadran 1 dan juga perbandingan trigonometri pada sudut-sudut istimewa. Kita lanjut. Perbandingan trigonometri pada kuadran 1. Setiap koordinat titik P, yaitu X dan Y, menentukan arah sebuah sudut X of P. Dari titik O, P dan proyeksi P pada sumbu X dapat dibuat segitiga siku-siku, yaitu segitiga POQ. Segitiga POQ merupakan segitiga siku-siku lancip. Pada segitiga POQ diperoleh perbandingan trigonometri sebagai berikut. Sebelum itu, kita lihat segitiga POQ yang ada di sebelah kanan. Nah, segitiga POQ yang ada di sebelah kanan memiliki garis miring yang dilambangkan dengan R, kemudian garis samping yaitu Y, dan garis bawah yaitu X, dengan sudutnya yaitu alta. Nah, pada segitiga POQ diperoleh perbandingan trigonometri, yaitu sin alta sama dengan Y per R atau garis samping per garis miring, kemudian cos alta yaitu X per R yaitu garis bawah per garis miring, kemudian tangen alta yaitu Y per X yaitu garis samping per garis bawah, kemudian kosekan dari alta yaitu R per Y yaitu jari-jari per garis samping, maksudnya garis miring per garis samping, kemudian sekan alta yaitu R per X yaitu garis miring per garis bawah, dan kotangen dari alta yaitu X per Y yaitu garis bawah per garis samping. Nah, itu merupakan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku POQ. Kemudian kita akan lanjut ke materi yang berikutnya. Kita lanjut ke nomor yang keenam, yaitu perbandingan trigonometri sudut-sudut istimewa. Pada trigonometri terdapat perbandingan sudut istimewa, yaitu sudut 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, 90 derajat, 37 derajat, dan 53 derajat. Nah, pada kuadran 1 semua bernilai positif. Kemudian pada kuadran 2 hanya nilai sinus yang positif, yang dimana kosinus dan tangennya bernilai negatif. Kemudian pada kuadran 3 hanya nilai tangen yang positif, kosinus dan sinus bernilai negatif. Nah, pada kuadran keempat hanya nilai kosinus yang positif, yang dimana sinus dan tangennya bernilai negatif. Nah, kemudian kita lihat tabel perbandingan trigonometri sudut-sudut istimewa pada bagian yang sebelah kanan. Nah, pada tabel tersebut diketahui sin alta dari 0 derajat yaitu sama dengan 0. Kemudian sin alta dari 30 derajat itu sama dengan setengah. Kemudian sin alta
dari 45 derajat itu sama dengan setengah akar 2. Kemudian sin alta pada 60 derajat itu sama dengan sepertiga akar 3. Kemudian sin alta pada 90 derajat itu sama dengan 1. Kemudian sin alta pada 37 derajat itu sama dengan 3/5. Dan pada 53 derajat sama dengan 4/5. Kemudian kita lanjut. Cos alta dari sudut 0 derajat yaitu 1. Kemudian cos alta dari sudut 30 derajat yaitu setengah akar 3. Kemudian dari sudut 45 derajat yaitu setengah akar 2. Dari sudut 60 derajat yaitu setengah. Kemudian cos alta dari 90 derajat yaitu sama dengan 0. Dari 37 derajat sama dengan 4/5. Dan dari 53 derajat sama dengan 3/5. Kemudian kita lanjut ke tangen dari alta. Tangen dari alta pada sudut 0 derajat yaitu 0. Pada sudut 30 derajat yaitu sepertiga akar 3. Pada sudut 45 derajat sama dengan 1. Pada sudut 60 derajat sama dengan akar 3. Dan pada sudut 90 derajat sama dengan tidak ada. Kemudian pada sudut 37 derajat sama dengan 3/4. Dan pada sudut 53 derajat sama dengan 4/3. Kita lanjut ke kosekan dari alta. Kosekan alta pada sudut 0 derajat yaitu sama dengan tidak ada. Pada sudut 30 derajat sama dengan 2. Pada sudut 45 derajat sama dengan akar 3. Pada sudut 60 derajat sama dengan 2/3 akar 3. Pada sudut 90 derajat sama dengan 1. Pada sudut 37 derajat sama dengan 5/3. Kemudian pada sudut 53 derajat sama dengan 5/4. Kemudian kita lanjut lagi ke sekan dari alta. Sekan dari alta pada 0 derajat yaitu sama dengan 1. Kemudian pada 30 derajat sama dengan 2/3 akar 3. Pada 45 derajat sama dengan akar 2. Pada 60 derajat sama dengan 2. Pada 90 derajat tidak ada. Kemudian pada 37 derajat sama dengan 5/4. Dan pada 53 derajat sama dengan 5/3. Kemudian yang terakhir yaitu kotangen dari alta. Kotangen dari alta pada 0 derajat yaitu tidak ada. Kotangen dari alta pada 30 derajat yaitu akar 3. Kotangen dari alta pada 45 derajat yaitu 1. Kotangen dari alta pada 60 derajat yaitu sepertiga akar 3. Kemudian kotangen dari alta pada 90 derajat sama dengan 0. Dan pada 30 derajat sama dengan 4/3. Kemudian kotangen dari alta pada sudut 53 derajat yaitu sama dengan 3/4. Nah, itu yang saya bacakan tadi yaitu tabel perbandingan trigonometri pada sudut-sudut istimewa, yaitu sudut 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, 90 derajat, 37 derajat, dan juga 53 derajat. Tabel ini boleh kalian hafalkan kalau bisa. Kemudian kita akan lanjut ke soal-soal yang dapat kalian kerjakan untuk melatih kemampuan kalian pada materi trigonometri part ketiga ini. Soalnya yaitu, jika sudut alta adalah sudut yang terbentuk antara sumbu X dan juga garis OA, maka tentukan. Yang A, tentukan tangen dari alta. Kemudian yang B yaitu tentukan sin dari alta. Sekian penjelasan materi dari saya, semoga bermanfaat dan berguna dan juga mudah dimengerti. Bila ada yang belum dimengerti bisa ditanyakan. Mohon maaf bila terjadi salah kata. Dan saya tutup dengan terima kasih.